Hari terpanjang di Stadion Kalimera. Teriakan pertama terdengar dari arah tribun barat, diikuti suara kaca pecah dan jeritan yang lebih kacau. Bayu mengangkat wajahnya dari pemukul yang sedang ia genggam, ritual kecil yang selalu ia lakukan sebelum pertandingan, dan melihat ke arah asal suara. Di tribun, seorang pria berjaket abu-abu bergerak liar, seperti mengoyak-ngoyak udara. Orang-orang di sekitarnya berusaha menjauh, tapi gerakannya terlalu cepat. Pria itu menangkap lengan seorang ibu muda, menggigitnya dengan keras hingga darah menyembur. Jeritan ibu itu menggema di seantero stadion. Bayu berdiri kaku di dekat dugout tim, pemukul masih di tangannya. Jantungnya berdegup kencang. "Pak Wira, ada apa itu?" tanyanya. Suara hampir tenggelam dalam hiruk-pikuk yang mulai menyebar. Pak Wira yang biasanya tegas dan penuh kendali, terlihat bingung. Matanya mengamati kerumunan yang mulai kacau. "Ada yang nggak beres," jawabnya pendek sambil menarik Bayu menjauh dari keramaian. Di tribun, pria berjaket abu-abu itu kini menyerang orang lain, mulutnya penuh darah. Orang-orang di sekitarnya berteriak panik, berhamburan ke segala arah. Beberapa mencoba melompat dari kursi tribun, sementara yang lain hanya berdiri terpaku, seolah tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bayu merasakan desakan di dadanya, naluri untuk lari, tapi kakinya terasa berat. "Bayu, ke ruang perlengkapan, sekarang!" Suara Pak Wira memecah kebekuan. Tanpa berpikir panjang, Bayu mulai berlari. Pemukul masih erat di tangannya. Di belakangnya, Raffi dan Dedi sudah mengikuti. Wajah mereka penuh kebingungan dan ketakutan. Fajar dan Bima, yang biasanya keras kepala dan suka bercanda, kini diam, berlari dengan napas terengah-engah. Saat mereka melewati lorong menuju ruang perlengkapan, suara dari tribun semakin mengerikan. Jeritan berubah menjadi geraman, dan Bayu sempat menoleh ke belakang. Sosok-sosok yang sebelumnya berlari ketakutan kini tampak bergerak aneh. Tubuh mereka seperti kehilangan kendali, mata mereka kosong tapi penuh amarah. "Apa mereka?" Raffi mulai bertanya, tapi suaranya terputus oleh desingan kaca yang pecah di dekatnya. Bayu merapatkan genggaman pada pemukulnya, mencoba menenangkan diri. Ritual kecil ini biasanya membuatnya fokus sebelum pertandingan, tapi sekarang rasanya hampa. "Di sini aman nggak, Pak?" Dedi bertanya dengan suara bergetar saat mereka tiba di ruang perlengkapan. Pak Wira mengunci pintu dan menghela napas berat. "Nggak tahu, kita harus bertahan." Raffi mengeluarkan ponselnya, tangannya gemetar saat ia mencoba menelepon seseorang. "Adekku ada di P3DI, mereka pasti tahu apa yang terjadi," katanya. Suara denyut jantung Bayu makin kuat di telinganya. Raffi mencoba berkali-kali, tapi sambungan selalu gagal. Sinyalnya hilang, gumamnya frustrasi. Ia menatap layar ponselnya dengan nama Ratna terpampang, seolah berharap itu bisa memberikan jawaban. Di luar, suara geraman makin mendekat. Bayu menatap pintu yang terkunci, seolah itu satu-satunya penghalang antara mereka dan apapun yang ada di luar sana. "Bayu," Pak Wira memanggil. Suaranya rendah tapi tegas. "Kamu biasa tenang di bawah tekanan, kan? Aku butuh kamu untuk tetap fokus sekarang." Bayu mengangguk, meski tangannya masih gemetar. Ia mencoba mengingat kata-kata yang selalu ia ucapkan sebelum pertandingan, doa kecil untuk ketenangan. Tapi kali ini, kata-kata itu terasa kosong. Dunia di luar stadion tidak lagi masuk akal, dan ritualnya tidak cukup untuk mengembalikannya ke kenyataan. Tiba-tiba, suara dentuman keras mengguncang pintu ruang perlengkapan. Semua mata langsung tertuju ke arah pintu. "Apa itu?" Fajar bertanya dengan suara kecil. Bayu tahu apa itu, tapi ia tidak berani mengatakannya. Pintu terguncang lagi, lebih keras, membuat semua orang mundur. "Kita nggak bisa tinggal di sini," kata Pak Wira memutuskan. "Kita harus keluar sebelum mereka menemukan cara masuk." Bayu mengangguk. Meski tubuhnya masih terasa berat, ia menggenggam pemukulnya lebih erat.
mencoba merasakan kekuatan di benda yang selalu menjadi pelindungnya di lapangan. Tapi kali ini ia bukan berlindung dari bola. Ia berlindung dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya dan ia tidak yakin pemukul ini cukup. Pak Wira mulai memberi instruksi cepat. Raffi, Dedi, kalian di depan. Bayu bersama aku di tengah. Fajar dan Bima, kalian di belakang. Jangan ada yang terpisah. Semua mengangguk, meski wajah mereka penuh ketakutan. Bayu merasakan lututnya sedikit lemas, tapi ia tahu ia tidak bisa berhenti. Ayo, katanya, lebih kepada dirinya sendiri daripada orang lain. Mereka membuka pintu perlengkapan dengan hati-hati. Di luar, lorong stadion yang biasanya penuh suara ceria kini sunyi, kecuali suara geraman yang samar di kejauhan. Bayu melangkah perlahan, mencoba mendengarkan setiap suara, setiap gerakan. Ia merasa seperti berjalan di atas es tipis, satu langkah salah dan semuanya bisa berakhir. Ketika mereka berbelok di sudut lorong, Bayu melihat sesuatu yang membuatnya berhenti mendadak. Seorang pria dengan pakaian penuh darah berdiri membungkuk di depan mereka. Ia berbalik perlahan, dan Bayu melihat wajahnya kulitnya kelabu, mata putih pucat, mulutnya terbuka dengan darah menetes dari giginya. Sebelum ada yang bisa bereaksi, pria itu melompat ke arah mereka, geram seperti binatang. Bayu, hati-hati! Raffi berteriak saat Bayu mengangkat pemukulnya. Dengan satu ayunan kuat, Bayu menghantam kepala pria itu, membuatnya terjungkal ke belakang. Tapi itu tidak cukup. Pria itu bangkit lagi, lebih cepat dari yang Bayu duga, dan kali ini ia menerkam Dedi, menjatuhkannya ke lantai. Semua orang berteriak, panik. Pak Wira dengan cepat menarik pistol dari pinggangnya, sesuatu yang Bayu tidak pernah tahu ia miliki. Dengan satu tembakan, ia mengakhiri hidup pria itu. Dedi terengah-engah di lantai, wajahnya pucat pasi. Aku nggak ngapa-apa, katanya, meski suaranya bergetar. Bayu menatap Pak Wira yang hanya menggelengkan kepala. Kita harus terus jalan. Mereka melanjutkan perjalanan. Setiap langkah terasa seperti menantang maut. Bayu tidak tahu apakah mereka akan keluar dari stadion ini dengan selamat. Tapi ia tahu satu hal. Dunia telah berubah. Dan mereka harus berubah bersamanya. Hari terpanjang di Stadion Kalimera. Bayu menarik napas dalam, mencoba menenangkan detak jantung yang berdentam di dadanya. Ruang perlengkapan di bawah stadion terasa seperti tempat terakhir di dunia yang masih utuh, meski hanya sementara. Di sekelilingnya, teman-teman, satu timnya mulai mengatur diri. Pak Wira berdiri dengan pistol masih di tangannya, matanya tajam mengawasi pintu, seakan setiap detik bisa menjadi momen terakhir mereka. Bayu menggenggam pemukulnya lebih erat, ritual kecil yang memberinya sedikit rasa normal di tengah kekacauan. Radio, kata Pak Wira tiba-tiba, suaranya tegas. Ada di rak sebelah, kita harus tahu apa yang terjadi di luar. Raffi yang masih terengah-engah setelah insiden tadi, bergerak dengan cepat. Tangannya sedikit gemetar saat ia mengambil radio kecil dari rak dan menyerahkannya kepada Pak Wira. Semoga ini masih berfungsi, katanya, mencoba tersenyum meski wajahnya tampak tegang. Pak Wira menghidupkan perangkat itu. Suara statik memenuhi ruangan, sebelum akhirnya beralih ke suara penyiar yang terdengar putus-putus. Pusat kota sudah jatuh, penyebaran masif, tidak ada bantuan. Harap tetap di rumah jika memungkinkan. Bayu merasakan udara di ruangan itu menjadi lebih berat. Kata-kata penyiar mengingatkannya bahwa apa yang mereka hadapi di sini hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih mengerikan. Kota mereka, yang selama ini menjadi tempat aman, kini menjadi medan perang. Raffi tiba-tiba bersuara, suaranya lirih tapi penuh emosi. Ratna ada di P3DE. Dia pasti tahu apa yang terjadi. Dia pasti bisa membantu kita. Bayu mengangkat alis menatap Raffi. Ratna? Adikmu yang jadi dokter itu? Raffi mengangguk, matanya penuh harapan yang rapuh. Iya, dia di sana.
Kalau kita bisa sampai ke sana, mungkin mereka punya solusi. Mungkin mereka bisa menyelamatkan kita. Pak Wira menatap Raffi dengan ekspresi yang sulit dibaca. Kalau kita bisa sampai ke Pitri Dei, katanya, menekankan kata kalau dengan tajam. Untuk sekarang, kita harus bertahan dulu. Fokus pada langkah berikutnya. Stok kita? Tanya Dedi, suaranya serak. Ia masih terlihat pucat, tapi setidaknya dia sudah bisa berdiri tegak. Apa kita punya cukup persediaan? Bayu melirik ke rak-rak di sekeliling mereka. Ada beberapa botol air mineral, kotak Pitri K, dan beberapa bungkus makanan ringan yang sudah kadaluarsa. Tidak banyak, katanya pelan sambil menghitung. Kita harus hemat. Pak Wira mengangguk. Bagus. Sekarang kita harus cari jalan keluar dari sini. Stadion ini bukan tempat aman lagi. Bayu tahu Pak Wira benar. Meski ruang perlengkapan ini terasa seperti tempat berlindung, mereka tidak bisa bertahan lama di sini. Suara geraman dari luar semakin sering terdengar, seperti tanda bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendirian. Tiba-tiba, suara keras menggema di ruangan. Semuanya langsung berhenti bergerak, mata mereka tertuju pada pintu. Sesuatu menabraknya keras, membuat engsel pintu berguncang. Fajar, yang berdiri paling dekat dengan pintu, mundur dengan cepat, wajahnya penuh ketakutan. Cek dari jendela kecil di atas pintu, perintah Pak Wira dengan suara rendah. Pelan-pelan, Bayu menelan ludah, lalu melangkah maju. Ia berdiri di bawah jendela kecil itu, mengintip dengan hati-hati. Di luar, ia melihat seorang pegawai stadion yang ia kenal, Mas Guntur, yang biasanya menjaga keamanan di gerbang utama. Tapi kini, tubuhnya penuh luka. Kulitnya robek di beberapa bagian, darah mengalir dari lehernya. Ia tidak sendirian. Dua sosok lain, dengan gerakan yang tidak manusiawi, sedang menyerangnya. Salah satu dari mereka menggigit lengan Mas Guntur. Sementara yang lain mencakar wajahnya. Bayu merasakan perutnya mual, tapi ia tidak bisa berpaling. Pasti ada jalan lain, kata Bayu, suaranya bergetar. Kita tidak bisa lewat pintu ini. Pak Wira mengangguk. Kita ke loading dock. Dari sana, kita bisa mencoba mencapai galeri servis. Tapi kita harus bergerak cepat. Dedi menggenggam pisau kecil yang ia ambil dari rak perlengkapan. Kalau kita ketemu mereka lagi, kita harus siap. Raffi menatap pintu dengan ekspresi campuran antara takut dan marah. Kita nggak bisa terus lari. Kalau mereka menyerang, kita harus lawan. Bayu tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Ia tahu Raffi benar, tapi setiap kali ia memukul sesuatu dengan pemukulnya, ia merasa seperti kehilangan bagian kecil dari dirinya sendiri. Dunia telah berubah, tapi ia tidak yakin apakah dirinya siap berubah bersamanya. Pak Wira memberi isyarat untuk bergerak. Tetap rapat. Jangan ada yang terpisah. Kita menuju loading dock. Dari sana kita lihat situasinya. Mereka mulai bergerak meninggalkan ruang perlengkapan dengan hati-hati. Setiap langkah terasa berat. Setiap suara di lorong membuat mereka semakin gugup. Bayu memegang erat pemukulnya, mencoba mengingat doa pendek yang selalu ia ucapkan sebelum pertandingan. Tapi kali ini, kata-katanya melesat dari benaknya, digantikan oleh kekacauan yang menguasai pikirannya. Saat mereka mendekati tikungan menuju loading dock, suara geraman semakin keras. Bayu tahu mereka tidak punya banyak waktu. Dunia di luar mungkin sudah hancur, tapi mereka masih punya harapan tipis. Dan untuk saat ini, itu cukup. Hari terpanjang di Stadion Kalimera. Langkah kaki mereka terdengar berat dan hati-hati di sepanjang lorong sempit yang remang-remang. Bau lembab bercampur aroma besi berkarat menusuk hidung, membuat Bayu ingin menutupinya dengan tangan. Tapi ia tahu, setiap gerakan yang tidak perlu hanya akan membuat mereka semakin lambat. Pemukul baseball di tangannya terasa lebih berat dari biasanya, meski sebenarnya itu hanya pikiran yang menguasainya. Fajar berjalan di belakangnya, napasnya terdengar terengah-engah. Anak itu baru saja bergabung dengan kelompok mereka dan Bayu bisa merasakan ketakutannya.
Namun tidak ada waktu untuk menghibur atau memberinya semangat. Mereka harus tetap bergerak. Tunggu, ya, kata Pak Wira mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar mereka berhenti. Dia mendekatkan telinganya ke dinding beton di sebelahnya. Semua orang terdiam. Hanya ada suara napas berat yang terdengar. Dari kejauhan, samar-samar terdengar geraman rendah. Seperti binatang buas yang sedang mengintai mangsanya. Kita harus lebih hati-hati, bisik Pak Wira. Mereka ada di sekitar sini. Raffi menelan ludah, matanya melirik kanan kiri. Kalau mereka terlalu banyak, kita harus putar balik, gumamnya. Meski semua tahu bahwa kembali ke ruang perlengkapan bukanlah pilihan. Di sana hanya ada jalan buntu dan kematian. Dedi menggenggam pisau kecil di tangannya dengan erat. Jemarinya gemetar. Apakah kita punya rencana? Tanyanya. Suaranya lebih pelan dari bisikan. Pak Wira mengangguk. Kita tetap menuju loading dock. Itu satu-satunya jalan keluar. Tapi kita harus siap. Kalau mereka menyerang, jangan ragu untuk bertindak. Bayu menggerakkan pemukulnya dengan canggung, mencoba menenangkan kegelisahan yang merayapi tubuhnya. Dalam pikirannya, ia mencoba mengingat doa pendek yang biasa ia ucapkan sebelum pertandingan. Tapi kata-kata itu terasa hampa saat ini, seperti tidak ada makna lagi di dunia yang penuh kehancuran ini. Mereka melanjutkan langkah dengan perlahan, berusaha tidak membuat suara yang dapat menarik perhatian. Lorong semakin gelap, hanya diterangi oleh lampu darurat yang berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak seperti hantu. Bayu merasa tengkuknya meremang setiap kali bayangan itu melintas. Tiba-tiba, Fajar berhenti mendadak, matanya membelalak ke arah lantai di depan mereka. Astaga! Bisiknya, suaranya hampir tidak terdengar. Semua menoleh ke arahnya, mengikuti pandangannya. Di lantai tergeletak tubuh seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Bajunya yang dulunya berwarna putih kini dipenuhi noda darah yang sudah mengering dan lehernya robek seperti diterkam binatang. Namun, yang membuat mereka bergidik adalah bekas gigitan besar di lengannya, kulitnya terkelupas, memperlihatkan tulang yang hampir bersih. Jangan mendekat, perintah Pak Wira dengan nada tegas. Dia mungkin sudah terinfeksi sebelum mati. Raffi mengepalkan tangannya, wajahnya tegang. Kita harus pastikan dia tidak bangun lagi. Bayu memalingkan wajah, mual menjalar di perutnya. Ia tahu Raffi benar, tapi melihat mayat yang begitu rusak membuatnya ingin muntah. Namun sebelum ada yang bisa bergerak, suara mendesing tiba-tiba terdengar dari pipa di atas mereka. Ledakan kecil uap panas menyembur keluar, membuat Fajar yang berdiri paling dekat melompat mundur dengan panik. Tapi gerakannya terlalu cepat, dan ia kehilangan keseimbangan, jatuh keras ke lantai dengan bunyi gedebuk yang menggema di lorong yang sempit. Fajar! Bima berteriak mencoba membantunya bangkit. Namun suara itu sudah cukup untuk memecahkan keheningan yang sebelumnya melindungi mereka. Dari kejauhan, geraman itu berubah menjadi pekikan yang lebih keras semakin mendekat. Pak Wira memandang mereka dengan mata tajam. Kita harus pergi sekarang. Mereka semua mulai berlari, meninggalkan tubuh tak bernyawa di belakang. Fajar terpincang-pincang, kakinya terluka akibat jatuh tadi. Bima membantunya, menyelipkan lengan Fajar ke bahunya untuk membantunya bergerak lebih cepat. Namun baru beberapa meter mereka berlari, Bayu mendengar suara dari arah lain. Tangisan. Tangisan seorang anak kecil, tipis dan melengking, menggema di lorong. Ia berhenti sejenak, mencoba menentukan arah suara itu. Yang lain pun berhenti, menatapnya dengan bingung. Ada anak kecil, kata Bayu dengan suara bergetar. Kita harus menolongnya. Pak Wira menggeleng cepat. Tidak, ini jebakan. Tapi Pak, bagaimana kalau itu benar-benar anak kecil? Bayu memohon, matanya menunjukkan rasa bersalah yang mendalam. Kalau kita ke sana, kita semua bisa mati, jawab Pak Wira dengan tegas, meski suara tangisan itu juga membuatnya terlihat ragu. Kita tidak bisa mengambil risiko, kita punya tujuan. Kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai ke sana.
Raffi meletakkan tangannya di pundak Bayu. "Ayo, kita harus pergi," katanya lembut. "Kalau kita mati di sini, kita tidak bisa menolong siapa-siapa." Bayu menatap Raffi lalu kembali mendengar tangisan itu. Suaranya terdengar begitu nyata, begitu menyayat hati. Tapi ia tahu Pak Wira benar. Dengan berat hati ia mengangguk dan mereka melanjutkan perjalanan, meninggalkan suara tangisan itu di belakang. Namun tak lama kemudian, mereka mendengar sesuatu yang lebih menyeramkan derap kaki dan geraman yang semakin mendekat. Dedi yang berada di belakang tiba-tiba berteriak, "Mereka datang! Mereka di belakang kita!" Mereka semua berlari lebih cepat, tapi Fajar yang terluka mulai tertinggal. Dedi, meski terlihat ketakutan, berhenti sejenak untuk membantu Fajar. Namun sebelum ia sempat melangkah lagi, sekelompok zombie sudah merangsek ke arah mereka. Pergi sekarang!" teriak Dedi mendorong Fajar ke arah Bima. Ia mengangkat pisaunya menghadapi zombie itu dengan gemetar. "Dedi, jangan!" teriak Bayu, tapi Dedi hanya menoleh dan tersenyum getir. "Kalian harus sampai ke loading dock," katanya. "Aku akan menahan mereka." Sebelum ada yang bisa menghentikannya, Dedi sudah menyerang salah satu zombie dengan pisau kecilnya. Ia berhasil menusuk kepala salah satu dari mereka, tapi segera saja ia diserbu oleh yang lain. Teriakan kesakitan terdengar, membuat Bayu menutup telinganya. Raffi harus menarik Bayu agar terus maju. Dia sudah membuat keputusan. Jangan sia-siakan pengorbanannya. Air mata mengalir di pipi Bayu saat ia berlari, meninggalkan Dedi di belakang. Suara tangisan anak kecil yang tadi terdengar kini hilang, digantikan oleh suara geraman yang memenuhi lorong. Ketika mereka akhirnya mencapai pintu menuju loading dock, Pak Wira segera mengangkat palang logam yang menutupnya, berusaha membuka jalan keluar bagi mereka. Namun, saat pintu itu terbuka, mereka dihadapkan pada pemandangan yang tidak kalah mengerikan. Sekelompok zombie lain tengah mengerumuni apa yang tampaknya bekas truk pengangkut barang. "Kita terjebak," gumam Bayu, suaranya hampir tidak terdengar. Hari terpanjang di Stadion Kalimera. Bayu menghela napas berat, mencoba meredakan detak jantung yang berpacu seiring dengan kekacauan di depannya. Truk pengangkut barang itu tampak seperti benteng yang kini dikepung oleh zombie-zombie dengan gerakan lambat tapi tak terhentikan. Pak Wira menyapu pandangannya ke sekitar, mencari celah, sebuah ide, apapun yang bisa menyelamatkan mereka dari situasi yang tampaknya mustahil ini. "Bayu, Raffi, kalian cari jalan ke gudang keamanan," Pak Wira memerintahkan dengan suara tegas. "Fajar, Bima, tetap di dekat sini, bantu saya bertahan." Raffi menarik lengan Bayu tanpa menunggu persetujuan. Mereka berlari melintasi loading dock, menghindari beberapa zombie yang tersebar, sementara suara tembakan Pak Wira memecah udara. Bayu tidak tahu dari mana peluru-peluru itu berasal, tapi ia tahu satu hal. Setiap detik yang diberikan oleh Pak Wira adalah nyawa tambahan bagi mereka. Gudang keamanan yang dimaksud tampak di ujung lorong sempit. Pintu logamnya tertutup rapat dengan rantai besar melilit gagangnya. Bayu mengeluarkan pemukulnya, memukul rantai itu dengan keras, tapi tidak ada hasil. Raffi, tanpa berpikir panjang, merogoh saku dan mengeluarkan pisau kecil yang entah sejak kapan ada di sana. "Pisau ini mungkin tidak bisa memotong rantai," gumamnya sambil berusaha mengorek celah kecil pada kunci. "Tapi kalau kita beruntung, mungkin ini cukup buat membuka pengaman." Bayu hanya mengangguk, matanya terus memantau sekeliling. Geraman zombie mulai terdengar lebih dekat, dan langkah-langkah berat mereka menggemakan ancaman yang tidak bisa diabaikan. Bayu menggenggam erat pemukulnya, bersiap menghadapi apapun yang muncul dari bayangan lorong. "Ayo, cepat!" Raffi akhirnya berseru ketika rantai itu terlepas dengan bunyi keras. Mereka mendorong pintu gudang hingga terbuka. Di dalamnya mereka menemukan beberapa peralatan keselamatan. Rompi anti peluru, tongkat panjang, dan bahkan beberapa senjata api yang tampaknya jarang digunakan. Bayu mengambil tongkat dan menyelipkan rompi ke tubuhnya, sementara Raffi memilih pistol kecil dan peluru cadangan.
Ambil semuanya yang bisa kamu bawa, kata Bayu sambil memungut beberapa benda yang terlihat berguna. Kita harus kembali ke yang lain sebelum mereka habis ditembaki. Mereka kembali ke loading dock dengan barang-barang yang berhasil mereka kumpulkan. Pak Wira masih bertahan, meski pelurunya semakin sedikit. Fajar dan Bima terlihat kelelahan, tapi mereka terus berusaha menjaga jarak dari zombie-zombie yang merangsek semakin dekat. Saya punya sesuatu, seru Raffi melambaikan pistolnya. Ia melemparkannya kepada Pak Wira yang langsung menangkap dan mengisi peluru dengan cekatan. Kita harus keluar dari sini sekarang. Pak Wira berteriak, suaranya hampir tenggelam oleh geraman zombie. Bayu, lihat forklift itu, bisa digunakan untuk membuka gerbang. Bayu menatap forklift yang dimaksud, sebuah mesin kecil yang tampak sudah tua tapi masih berdiri kokoh di sudut loading dock. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke sana, mengabaikan rasa takut yang membelitnya. Ia menghidupkan mesin, mendengar suara batuk-batuk mesin tua itu sebelum akhirnya menyala. Dengan hati-hati, Bayu mengarahkan forklift ke gerbang yang macet. Pak Wira, Raffi, Fajar, dan Bima bekerja sama menahan zombie yang semakin mendekat, sementara Bayu berjuang membuka celah pada gerbang yang sudah setengah tertutup. Forklift itu perlahan mendorong bagian bawah gerbang, menciptakan ruang yang cukup untuk seseorang melompat keluar. Satu-satu, cepat, Pak Wira memerintahkan. Fajar, kamu duluan. Fajar, meski gemetar, mematuhi dan melompat melalui celah itu. Bima menyusul dengan gestur keras kepala yang khas, tapi ia berhasil keluar tanpa masalah. Raffi, yang berada paling dekat dengan zombie, hampir terseret oleh salah satu tangan mereka, tapi Bayu dengan cepat memukulnya dengan tongkat panjang. Raffi terjatuh. Terengah-engah, tapi dengan bantuan Bayu, ia berhasil melompat keluar. Pak Wira adalah yang terakhir. Ia menembakkan peluru terakhirnya, memastikan tidak ada zombie yang langsung menyerang sebelum ia melompat keluar. Dengan suara keras, forklift berhenti dan gerbang macet sepenuhnya. Mereka berdiri di luar loading dock, napas terengah-engah dan tubuh penuh dengan keringat serta darah. Tidak ada waktu untuk bersantai. Zombie masih berusaha merangkak melalui celah yang terbuka sedikit, dan mereka tahu bahwa gerombolan yang lebih besar akan segera datang. Pak Wira memeriksa mereka satu persatu, memastikan tidak ada yang terluka parah. Tapi sesuatu tentang Raffi membuatnya berhenti. Wajah Raffi tampak lebih pucat dari biasanya, dan ia memegangi lengannya dengan canggung. Raffi, ia untuk baik-baik saja? Tanya Pak Wira dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. Raffi hanya mengangguk, tapi Bayu tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia ingin bertanya, tapi suara geraman dari kejauhan membuatnya mengurungkan niat. Tidak ada waktu untuk diskusi, mereka harus bergerak. Ke arah mana sekarang? Tanya Bima, suaranya terdengar putus asa. Tapi Pak Wira sudah punya jawaban. Ke pintu keluar stadion. Kalau kita bisa sampai ke jalan utama, kita punya kesempatan untuk bertahan hidup. Tanpa membuang waktu lagi, mereka bergerak. Bayu menatap Raffi sekali lagi, tapi kali ini ia memilih untuk diam. Di dunia yang sekarang, keheningan adalah keputusan yang paling sulit. Hari terpanjang di Stadion Kalimera. Langkah mereka berat, napas terengah-engah, dan suara geraman zombie yang semakin mendekat mendorong mereka untuk terus bergerak. Stadion Kalimera kini tinggal kenangan buruk, sebuah tempat yang pernah menjadi pusat kegembiraan, berubah menjadi mimpi buruk yang ingin segera dilupakan. Bayu memegang pemukul kayunya semakin erat, seperti berpegangan pada satu-satunya benda yang memberinya rasa kontrol di tengah kekacauan. Pak Wira memimpin mereka dengan langkah pasti, meskipun garis-garis di wajahnya tampak lebih dalam, menandakan beban yang ia pikul. Mereka berbelok ke arah jalan kecil yang menuju toko perburuan dekat stadion, sebuah tempat yang Pak Wira ingat pernah memasok perlengkapan keamanan untuk acara-acara besar di stadion. Ya, mereka beruntung. Mereka bisa mendapatkan sesuatu yang berguna untuk bertahan hidup. Raffi berjalan paling belakang, sedikit tertinggal. Wajahnya semakin pucat,
dan keringat mengalir deras di pelipisnya. Bayu beberapa kali menoleh ke arahnya dengan cemas, tetapi Raffi hanya memberikan senyuman kecil yang tidak meyakinkan. Bayu tahu apa artinya itu, tahu bahwa waktu mereka bersama semakin singkat, tetapi ia memilih untuk tetap fokus. Perasaan bersalah dan ketakutan berbaur dalam dadanya, tetapi ia tidak bisa membiarkan emosi menguasainya. Ada terlalu banyak yang dipertaruhkan. Toko perburuan itu kecil, dengan pintu besi yang sedikit berkarat. Pak Wira mencoba membukanya dengan hati-hati, tetapi pintu itu terkunci. Bima langsung maju, wajah keras kepala khasnya muncul. "Saya bisa coba dobrak, Pak." Pak Wira mengangguk, dan Bima mulai menendang pintu dengan seluruh kekuatannya. Suara dentuman keras membuat kelompok itu tegang, tetapi akhirnya pintu terbuka dengan satu tendangan terakhir. Mereka masuk dengan cepat, mata mereka langsung menyisir ruangan yang gelap dan pengap. Rak-rak berisi beberapa perlengkapan perburuan seperti pisau, panah, dan alat pelindung tubuh. Peluru shotgun terlihat di sudut, tetapi jumlahnya sangat sedikit, tidak lebih dari beberapa kotak kecil. Bayu mengambil shotgun yang tergantung di dinding, memeriksa kondisi senjatanya. Ia merasa sedikit lega saat mengetahui bahwa senjata itu masih berfungsi dengan baik. "Peluru ini tidak akan bertahan lama," kata Pak Wira sambil memeriksa kotak-kotak peluru. "Kita harus menggunakannya dengan bijak." Fajar, yang terlihat gugup sejak mereka masuk, mendekati Bayu dengan tatapan ragu. "Mas Bayu, aku nggak tahu cara pakai ini," katanya sambil menunjuk sebuah pisau berburu kecil yang baru saja ia ambil. Bayu menghela napas panjang, mencoba mengontrol emosinya. "Mendekat sini, aku ajarin cepat." Ia mengambil pisau dari tangan Fajar dan menunjukkan cara memegangnya dengan benar, bagaimana mengarahkan ujungnya ke titik-titik vital jika terpaksa menghadapi zombie dari jarak dekat. Fajar mengikuti dengan cermat, meskipun tangannya masih gemetar. "Jangan ragu, Fajar," kata Bayu dengan suara tegas. "Ini bukan soal keberanian, ini soal bertahan hidup. Kalau kamu ragu, kamu bisa mati." Fajar mengangguk pelan, berusaha menguatkan dirinya. Bayu melihat sesuatu dalam diri pemuda itu, sesuatu yang mengingatkannya pada dirinya sendiri saat pertama kali menghadapi mimpi buruk ini. Ketakutan yang sama, tetapi juga semangat untuk belajar dan bertahan. Sementara itu, Raffi duduk di sudut ruangan, tubuhnya bersandar pada rak. Wajahnya semakin pucat, dan matanya mulai terlihat kosong. Bayu mendekatinya, berlutut di sampingnya, dan berbicara perlahan. "Raffi, kamu harus bilang kalau ada yang nggak beres." Raffi menggelengkan kepala, senyum kecil muncul di wajahnya. "Aku baik-baik aja, Bayu. Cuman butuh istirahat sebentar." Bayu ingin memaksa Raffi untuk mengaku, tetapi suara Pak Wira memanggil mereka dari pintu membuatnya berhenti. "Kita harus pergi sekarang. Zombie bisa sampai kapan saja." Kelompok itu meninggalkan toko dengan cepat, membawa perlengkapan yang mereka dapatkan. Bayu membantu Raffi berjalan, meskipun hatinya terasa berat setiap kali melihat kondisi sahabatnya memburuk. Mereka menuju gudang keamanan stadion, tempat terakhir yang menurut Pak Wira bisa memberikan mereka tambahan perlengkapan. Gudang itu lebih besar dari toko perburuan, tetapi kondisinya jauh lebih berantakan. Pintu besinya sudah terbuka, dan di dalamnya terdapat tanda-tanda pertempuran darah mengering di lantai, beberapa perlengkapan berserakan, dan mayat-mayat yang sudah mulai membusuk. Fajar menutup mulutnya, mencoba menahan rasa mual. Pak Wira memimpin mereka untuk memeriksa isi gudang. Mereka menemukan beberapa rompi pelindung, tongkat panjang, dan bahan bakar untuk kendaraan konvoi. Bima, yang selalu impulsif, mencoba menghidupkan salah satu kendaraan keamanan yang terparkir di sudut. Dengan sedikit usaha, mesin kendaraan itu akhirnya menyala, memberikan mereka harapan baru untuk melanjutkan perjalanan. Bayu mengumpulkan semua perlengkapan yang mereka butuhkan,
Tetapi pikirannya tidak bisa lepas dari Raffi. Ia tahu bahwa sahabatnya sedang berjuang melawan sesuatu yang tidak bisa disembuhkan, tetapi ia tidak punya pilihan selain terus bergerak. Dunia ini tidak memberi ruang untuk melankolia. Setiap detik yang hilang adalah peluang bagi zombie untuk mengejar mereka. Saat mereka keluar dari gudang, suara radio di kendaraan itu terdengar pelan tetapi cukup jelas untuk mereka dengar. Seorang penyiar dari P3DI berbicara, suaranya terdengar tegang tetapi penuh harapan. Semua warga yang masih bertahan kami informasikan bahwa titik koordinasi evakuasi telah ditentukan di markas militer Magelang. Semua konvoi yang menuju ke sana akan mendapatkan perlindungan. Harap segera menuju ke lokasi yang telah ditentukan. Bayu merasakan campuran emosi mendengar pengumuman itu, harapan, tetapi juga kecemasan. Magelang terdengar seperti tempat yang jauh, dan perjalanan ke sana pasti penuh bahaya. Namun di tengah keputusasaan, mereka akhirnya memiliki tujuan yang jelas. Pak Wira mengangguk pelan, matanya menatap semua anggota kelompoknya. Kita bergerak ke Magelang. Ini satu-satunya kesempatan kita. Tidak ada yang membantah. Dengan perasaan cemas dan perlengkapan seadanya, mereka naik ke kendaraan dan melaju menuju jalan utama. Bayu duduk di samping Raffi yang kini mulai menggigil. Ia merasakan tangan sahabatnya yang panas, dan untuk pertama kalinya sejak awal perjalanan ini, air mata mengalir di pipinya. Ia tidak tahu apakah mereka akan sampai di Magelang bersama-sama, tetapi ia bertekad untuk memastikan Raffi bertahan selama mungkin. Di luar, langit mulai gelap dan suara zombie semakin dekat. Perjalanan baru saja dimulai, hari terpanjang di Stadion Kalimera. Gemuruh mesin kendaraan keamanan itu memecah kesunyian malam, memecah bayangan gelap yang mengintai di setiap sudut jalanan. Di dalam kendaraan, suasana terasa tegang. Bayu duduk di samping Raffi yang masih menggigil. Keringat dingin mengalir deras di wajah sahabatnya itu. Setiap kali Bayu melirik, ia melihat bagaimana rona wajah Raffi semakin pucat. Matanya setengah terpejam, bibirnya bergerak-gerak seakan ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Pak Wira duduk di depan bersama Dr. Ratna, yang sesekali menoleh ke arah Raffi dengan tatapan yang sulit diartikan. Mungkin itu adalah tatapan iba atau mungkin rasa bersalah. Tidak ada yang berbicara. Bahkan Fajar dan Bima, yang biasanya tak bisa diam, kini terjebak dalam keheningan masing-masing. Suara roda kendaraan yang menghantam aspal penuh pecahan kaca, dan kerikil menjadi satu-satunya pengingat bahwa mereka masih bergerak maju. P3DI akhirnya mulai terlihat di kejauhan. Bangunan itu berdiri kokoh, dikelilingi pagar tinggi dengan kawat berduri di bagian atasnya. Lampu sorot menerangi area sekitarnya, dan beberapa petugas bersenjata lengkap berjaga di depan gerbang utama. Bayu merasa sedikit lega melihat mereka, tetapi ketegangan masih menggantung di udara. Ketika kendaraan mendekat, seorang petugas bersuara lantang melalui pengeras suara. Hentikan kendaraan dan keluar perlahan. Angkat tangan kalian. Jangan lakukan gerakan mencurigakan. Pak Wira menginjak rem dan semua orang keluar dengan hati-hati. Mereka mengangkat tangan, menunjukkan bahwa mereka tidak bersenjata. Bayu membantu Raffi turun dari mobil menopang tubuhnya yang lemas. Raffi tersenyum lemah, mencoba menyembunyikan rasa sakit yang jelas terpancar dari wajahnya. Siapa kalian? Apa tujuan kalian di sini? Tanya salah satu petugas. Sorotan lampu dari senapannya mengarah langsung ke wajah Bayu. Kami penyintas dari Stadion Kalimera, jawab Pak Wira tegas. Saya Wira, ini Dr. Ratna Mahendra dari PTD. Kami membawa seorang yang terluka gigitan. Kami butuh bantuan medis segera. Para petugas saling berpandangan, ragu sejenak. Salah satu dari mereka mendekati Dr. Ratna, memeriksa identitasnya. Setelah memastikan keasliannya, mereka membuka gerbang perlahan-lahan, cukup untuk membiarkan kendaraan masuk. Sekarang cepat masuk,
kita tidak bisa membiarkan gerbang terbuka terlalu lama, kata petugas itu sambil melirik ke arah jalanan gelap di belakang mereka. Kendaraan melaju masuk, dan gerbang segera ditutup rapat. Petugas-petugas lain menghampiri untuk membantu menurunkan Raffi, yang kini hampir tak sadarkan diri. Bayu enggan melepaskan Raffi, tetapi Pak Wira meletakkan tangan di pundaknya. Biarkan mereka yang menangani ini, Bayu, ujar Pak Wira lembut, namun tegas. Bayu menatap sahabatnya untuk terakhir kali, sebelum akhirnya menyerahkan Raffi kepada tim medis. Bertahanlah, Vi, bisiknya, suaranya serak. Raffi tersenyum samar. Santai, Bay, aku bakal baik-baik saja. Tetapi bahkan ketika ia berkata begitu, suaranya terdengar lemah, hampir tak terdengar. Mereka mengikuti tim medis ke dalam gedung, melintasi lorong-lorong steril yang dipenuhi peralatan canggih. Namun Bayu tak sempat mengagumi semua itu. Pandangannya terpaku pada Raffi, yang kini terbaring di atas brangkar, tubuhnya gemetar hebat. Dokter, Ratna berbicara dengan salah satu dokter yang tampaknya menjadi kepala tim medis di sana. Suaranya rendah, tetapi Bayu bisa menangkap beberapa kata. Infeksi menyebar, tidak ada penawar, dan tidak ada harapan. Bayu merasa dadanya sesak. Ia melangkah mendekati Dr. Ratna Makumranmi. Apa maksudnya tidak ada harapan? Dia masih hidup. Kalian harus bisa melakukan sesuatu. Dr. Ratna menatap Bayu dengan sorot mata yang penuh tekanan. Kami akan melakukan yang terbaik, tapi kamu harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Maksudnya apa? Dia teman saya, kalian tidak bisa menyerah begitu saja. Suara Bayu meninggi, membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Pak Wira menarik Bayu ke samping. Bayu, tenang, kita harus percaya pada mereka. Ini bukan salah siapa-siapa. Bayu ingin membantah, tetapi ia tahu percuma. Ia hanya bisa mengepalkan tangan, mencoba menahan amarah dan kesedihannya. Rasa tak berdaya menggerogoti hatinya. Di luar, suara tembakan terdengar. Bayu dan yang lain segera berlari ke arah suara itu. Mereka melihat beberapa petugas P3DI sedang berusaha menahan serbuan zombie yang tiba-tiba muncul dari kegelapan. Zombie-zombie itu bergerak cepat, menabrak pagar dengan kekuatan yang membuat kawat berduri hampir tak berguna. Ambil senjata, kita harus bantu mereka, teriak Pak Wira. Bayu, Fajar, dan Bima segera mengambil senjata dari kendaraan mereka. Bayu menggenggam pemukul bisbolnya erat-erat, sementara Fajar dan Bima memegang senapan yang mereka temukan sebelumnya. Mereka berlari ke garis depan, bergabung dengan para petugas yang sudah kewalahan. Di belakangku, Fajar, jangan terlalu jauh, teriak Bayu sambil mengayunkan pemukulnya ke arah salah satu zombie yang berhasil menerobos pagar. Tengkoraknya hancur. Darah hitam menyembur kemana-mana. Bima menembakkan senapannya dengan gemetar, tapi tembakannya meleset. Bayu tahu ini pertama kalinya Bima menghadapi serangan sebesar ini. Fokus, Bim, tembak ke kepala, seru Bayu sambil kembali menghantamkan pemukulnya ke arah zombie lain. Sementara itu, Pak Wira memimpin serangan balik bersama para petugas P3DI. Dr. Ratna berada di belakang, sibuk mengoordinasikan logistik dan memastikan tidak ada zombie yang berhasil masuk ke dalam gedung. Setelah beberapa jam yang terasa seperti seumur hidup, serangan akhirnya berhasil ditahan. Para petugas segera memperkuat pagar, sementara yang lain memeriksa kondisi rekan-rekan mereka. Bayu yang kelelahan duduk bersandar di dinding, pemukulnya terkulai di sampingnya. Darah zombie mengering di pakaian dan wajahnya, meninggalkan bau anyir yang menusuk hidung. Namun, tidak ada waktu untuk beristirahat. Dr. Ratna mendekati mereka, wajahnya muram. Raffi ingin bertemu kalian. Bayu dan yang lain berdiri dengan tergesa-gesa mengikuti Dr. Ratna ke ruang medis. Raffi terbaring di tempat tidur, wajahnya kini hampir sepenuhnya pucat, napasnya pendek-pendek. Bayu mendekat, menggenggam tangan sahabatnya itu. Vi, maaf, aku nggak bisa nyelamatin kamu, bisik Bayu, air mata mengalir di pipinya. Raffi tersenyum lemah.
Jangan ngomong gitu, Bay. Kamu udah ngelakuin yang terbaik. Jaga yang lain ya. Bayu menggigit bibirnya menahan isak. Aku janji, Vi, aku janji. Raffi menutup matanya perlahan, senyumnya masih tersisa di wajahnya. Detik-detik berlalu dan akhirnya napas terakhirnya terhembus. Bayu merasakan dunia seakan runtuh di sekitarnya. Di belakang fasilitas mereka menggali makam sederhana untuk Raffi. Dengan tangan gemetar, Bayu menancapkan pemukul bisbol Raffi di atas tanah sebagai penanda. Pemukul itu menjadi simbol perjuangan, persahabatan, dan kehilangan yang mendalam. Semua berdiri dalam keheningan, hanya suara angin malam yang menemani mereka. Pak Wira menggumamkan doa singkat, sementara Dr. Ratna menundukkan kepala, air mata mengalir di pipinya. Kita harus pergi, kata Pak Wira akhirnya. Suaranya serak. Magelang menunggu. Bayu memandang makam Raffi untuk terakhir kalinya sebelum berbalik. Dalam hatinya, ia berjanji bahwa pengorbanan Raffi tidak akan sia-sia. Di kejauhan, suara zombie kembali terdengar, mengingatkan mereka bahwa waktu mereka di tempat ini hampir habis. Hari terpanjang di Stadion Kalimerah. Bayu mengencangkan tali sepatu, napasnya berat. Udara di dalam fasilitas P3DI terasa pengap, bercampur bau antiseptik dan keringat. Suara langkah-langkah terburu-buru bergema di lorong sempit, memantulkan ketegangan yang tak terucapkan. Dr. Ratna melangkah cepat melewati mereka, clipboard di tangannya penuh catatan. Pak Wira berdiri di sudut ruangan briefing, tangannya bersilang di dada, matanya tajam mengawasi setiap individu yang berlalu lalang. Fajar dan Bima duduk di bangku panjang. Wajah mereka sama-sama pucat, meski Bima berusaha menyembunyikan kegugupannya dengan sikap keras kepala yang biasa. Di depan ruangan, sebuah peta besar tergantung di dinding, penuh dengan tanda koordinat dan lingkaran merah yang menandai zona-zona berbahaya. Lampu neon yang berkedip-kedip menambah kesan muram. Bayu melirik ke arah pemukul bisbol yang kini selalu ia bawa, simbol pengingat perjuangan mereka dan janji yang ia buat kepada Raffi. Dr. Ratna mulai berbicara, suaranya tegas namun terdengar penuh beban. Data terakhir menunjukkan bahwa kita masih butuh waktu mungkin beberapa minggu untuk menyelesaikan uji klinis. Sampel yang kita miliki, sebagian besar terkontaminasi. Tapi ada peluang kecil. Aku tidak bilang ini solusi pasti, tapi ini satu-satunya harapan yang kita punya. Harapan kecil itu tidak cukup, potong seorang pria berseragam militer, letnan dari tim pengamanan PTDD. Kami sudah kehilangan terlalu banyak orang. Prioritas kami adalah evakuasi ke Magelang, bukan eksperimen yang hasilnya belum tentu berguna. Ketegangan di ruangan itu meningkat. Bayu bisa merasakan perselisihan di antara mereka seperti tali yang ditarik dari dua arah. Pak Wira maju, suaranya rendah tapi berwibawa. Kita sedang berbicara tentang menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan. Magelang mungkin aman sekarang, tapi itu hanya sementara. Kalau kita tidak punya solusi untuk ini, kita hanya menunda kehancuran. Letnan itu mendengus, jelas tidak terkesan. Anda bicara tentang masa depan ketika kita bahkan tidak tahu apakah kita bisa bertahan sampai besok. Bayu melirik ke arah Dr. Ratna. Wajahnya menunjukkan keteguhan yang terbalut keputusasaan. Ia tahu bahwa perempuan itu telah mengorbankan banyak hal untuk sampai ke titik ini. Kehilangan orang-orang yang dekat dengannya demi sains, demi harapan yang nyaris tidak ada. Tapi di sisi lain, argumen letnan itu tidak salah. Kelompok mereka sudah terkikis Raffi, Dedi, dan banyak lainnya. Berapa lagi yang harus dikorbankan? Pak Wira memandang Bayu, seperti meminta pendapat tanpa kata. Bayu merasa sesak. Ini bukan keputusannya. Ia bukan pemimpin. Tapi semua mata beralih padanya, seolah-olah mereka memandang dia sebagai seseorang yang bisa memberi jawaban. Pemukul di tangan Bayu terasa berat, bukan karena besinya, tapi karena beban yang tak terlihat.
Kalau kita pergi sekarang, kata Bayu akhirnya, suaranya terdengar serak. Berapa banyak yang bisa kita selamatkan? Dan kalau kita tinggal, berapa besar kemungkinan kita menemukan apa yang kita cari? Dr. Ratna menarik napas dalam-dalam. Probabilitasnya kecil. Aku tidak akan berbohong. Tapi kalau kita berhasil, itu bisa mengubah segalanya. Letnan menyela sebelum Bayu sempat menjawab. Kecil bukan berarti nol, tapi itu juga berarti kita mempertaruhkan nyawa orang-orang di sini. Apa kau benar-benar mau mengambil risiko itu? Bayu merasakan pandangan Pak Wira di belakangnya. Kita semua di sini sudah mempertaruhkan nyawa sejak hari pertama. Tapi kalau kita pergi tanpa solusi, siapa yang akan menghentikan ini semua? Kau tahu jawaban itu. Debat terus berlangsung, memantul antara pragmatisme militer dan idealisme ilmiah. Suara-suara mereka mulai memanas, seperti api yang menyambar oksigen. Bima akhirnya berdiri, wajahnya memerah. Kita nggak bisa terus diam di sini. Kalau zombie menyerang lagi, kita semua bakal mati. Aku nggak mau jadi makanan mereka. Fajar menggenggam lengannya, mencoba menenangkan. Bima, kita harus pikirkan ini baik-baik. Ini bukan cuma tentang kita, tapi tentang semua orang. Bayu merasakan kepalanya berdenyut. Pilihan yang ada di depannya seperti dua sisi pisau yang tajam. Tak satu pun tampak benar-benar aman. Ia mengingat wajah Raffi, senyum terakhirnya. Jaga yang lain, suara itu bergema di benaknya. Tapi bagaimana ia bisa menjaga yang lain kalau ia sendiri tidak tahu harus mengambil langkah apa? Dr. Ratna akhirnya berbicara lagi. Kali ini lebih pelan. Bayu, aku tahu ini berat, tapi kau harus memutuskan. Kita semua di sini percaya padamu. Bayu tertawa kecil, suara yang penuh kegetiran. Aku cuma pemain bisbol. Kenapa kalian percaya padaku? Pak Wira meletakkan tangan di bahunya, sebuah gerakan yang terasa lebih berat daripada kata-kata. Karena kau tahu bagaimana bertahan, dan karena kau tahu apa yang penting. Bayu menutup mata, mencoba mengatur napasnya. Lalu dengan suara yang lebih tegas, ia berkata, Neti, kita pergi ke Magelang. Tapi kita bawa apa yang kita punya, semua data, semua sampel. Kalau kita nggak bisa menyelesaikan ini di sini, mungkin kita bisa di sana. Aku nggak tahu apa itu keputusan terbaik, tapi aku tahu kita nggak bisa terus di sini. Ruangan itu sejenak hening. Dr. Ratna mengangguk pelan. Ekspresi wajahnya campuran antara lega dan kecewa. Letnan langsung bergerak memberi perintah kepada anak buahnya. Fajar dan Bima saling pandang, lalu mulai membantu mengemas barang-barang. Pak Wira tetap di tempatnya menatap Bayu dengan penuh penghormatan. Saat mereka bersiap untuk pergi, Bayu melangkah keluar ruangan, mencari udara segar. Langit malam gelap tanpa bintang, hanya suara angin yang membawa aroma kematian dari kejauhan. Ia menggenggam pemukul bisbolnya erat, merasakan dinginnya besi di tangannya. Dalam hati, ia berdoa singkat. Sebuah ritual yang memberinya sedikit kenyamanan di tengah kekacauan ini. Mereka tidak tahu apa yang menunggu di Magelang. Tapi satu hal yang pasti, perjalanan ini belum selesai. Hari terpanjang di Stadion Kalimera. Bayu berdiri di halaman P3DI memandang kendaraan-kendaraan yang telah diatur berjajar. Sebuah truk militer dengan lambung berkarat, namun mesin yang masih terdengar hidup, sebuah bus kecil yang sudah disulap, menjadi kendaraan angkut dengan dinding yang diperkuat pelat besi, dan beberapa mobil pribadi yang telah dimodifikasi seadanya. Semua itu adalah harapan mereka untuk mencapai Magelang. Di bawah langit yang masih kelabu, aroma bensin bercampur dengan kabut pagi yang dingin, menyatu dengan bau samar kematian yang terus melayang di udara. Pak Wira berdiri di dekat truk militer mengawasi para sukarelawan yang sibuk memuat barang-barang. Senjatanya tergantung di bahu dan raut wajahnya keras seperti batu. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Sekali saja mereka lengah, semua rencana yang telah disusun ini bisa hancur dalam sekejap. Bayu tahu di balik wajah tegas itu ada ketakutan yang sama yang ia rasakan. Mereka semua takut, tapi tidak ada waktu untuk membicarakannya.
Bayu, sini sebentar. Suara Dr. Ratna memanggilnya dari dekat meja portabel yang telah dipenuhi peta dan dokumen. Bayu berjalan mendekat. Pemukul bisbolnya masih tergenggam erat di tangannya, seperti perpanjangan dari dirinya sendiri. Dr. Ratna menatapnya dengan mata yang lelah namun penuh determinasi. Kita sudah tentukan rute. Ini jalur yang paling aman, katanya sambil menunjuk garis merah yang digambar di atas peta. Tapi ada beberapa titik yang berisiko. Di sini, dekat jembatan Kalimera, laporan terakhir menyebutkan ada kelompok zombie yang cukup besar. Kita harus bergerak cepat. Bayu mengangguk. Berarti nggak ada ruang buat kesalahan. Tepat, jawab Dr. Ratna. Dan untuk itu, aku butuh kamu memastikan semua orang paham perannya. Kau sudah tahu siapa yang akan di setiap kendaraan? Bayu melirik daftar yang disodorkan Dr. Ratna. Nama-nama itu ditulis tangan dengan tergesa-gesa, terasa seperti beban di pundaknya. Setiap orang yang ia kenal di sini, setiap jiwa yang ia coba pertahankan, kini bergantung pada keputusan yang ia buat. Pak Wira akan berada di truk depan bersama seorang prajurit dan Fajar yang bertugas memandu mereka melewati jalan yang sempit. Bayu sendiri akan berada di bus kecil bersama Bima dan beberapa warga sipil lainnya. Bus itu akan menjadi kendaraan tengah diapit oleh truk dan mobil-mobil pribadi di belakangnya. Fajar sudah tahu apa tugasnya, tanya Bayu, setengah berharap pemuda itu tidak panik di tengah situasi genting. Sudah, jawab Pak Wira yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Dia masih gugup, tapi aku percaya dia mampu. Dia harus mampu. Bayu menghela napas panjang. Ia memandang Fajar yang sedang membantu memuat kotak-kotak amunisi ke dalam truk. Wajahnya pucat, tetapi tangannya bekerja cepat. Setidaknya ia mencoba. Itu lebih dari cukup untuk saat ini. Di sudut lain halaman, Bima sedang melatih beberapa warga sipil tentang cara menggunakan senjata sederhana. Ada yang memegang linggis, ada yang membawa pisau dapur, bahkan beberapa hanya bersenjata kayu atau tongkat bisbol seperti milik Bayu. Bima berteriak lantang menyuruh mereka untuk selalu mengincar kepala. Hantam sekali, lalu mundur. Jangan ragu. Kalau ragu, kalian yang mati. Katanya, suaranya serak tapi tegas. Bayu tahu bahwa Bima sendiri sedang menutupi rasa takutnya dengan keberanian yang hampir terlihat seperti kenekatan. Sementara itu, Dedi, yang biasanya cemas, terlihat lebih tenang hari ini. Ia sibuk memeriksa kondisi ban kendaraan dan persediaan bahan bakar, memastikan semuanya dalam kondisi siap. Ada sesuatu yang berbeda di wajahnya, seolah ia sudah berdamai dengan ketakutan yang selama ini menghantuinya. Bayu mendekat dan menepuk pundaknya. Kau baik-baik saja, Dad? Dedi menoleh dan tersenyum tipis. Sejauh ini ya, aku cuma mencoba fokus. Kalau aku mikir terlalu banyak, malah nggak bisa ngapa-ngapain. Bayu mengangguk. Terus begitu. Kita butuh semua orang tetap fokus. Langit mulai cerah, meskipun warna abu-abu masih mendominasi. Suasana di halaman itu penuh dengan ketegangan yang hampir terasa fisik. Orang-orang bekerja tanpa banyak bicara, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ada yang memeluk keluarga mereka untuk terakhir kalinya, ada yang berdoa dalam hati. Bayu melihat seorang ibu menenangkan anaknya yang menangis, sementara seorang pria tua duduk diam di sudut, memandangi tanah dengan tatapan kosong. Dr. Ratna kembali memanggil mereka untuk pengarahan terakhir. Semua yang akan ikut naik ke kendaraan berkumpul di sekelilingnya mendengarkan dengan saksama. Kita punya waktu sempit. Kalau kita nggak bergerak sekarang, kita akan kehilangan kesempatan untuk keluar dari sini hidup-hidup. Jadi dengarkan baik-baik. Kita bergerak dalam formasi ini, katanya, menunjuk peta lagi. Truk militer di depan sebagai pembuka jalan. Bus akan berada di tengah, membawa sebagian besar warga sipil dan suplai. Mobil-mobil pribadi di belakang untuk melindungi sisi belakang konvoi. Ingat, kalau ada serangan jangan panik. Fokus pada peran kalian.
Kita akan baik-baik saja kalau semua mengikuti rencana. Ketegangan semakin terasa ketika Dr. Ratna berbicara tentang risiko. Kita harus siap untuk segala kemungkinan. Kalau ada kendaraan yang rusak atau terjebak, kita harus tinggalkan. Jangan berhenti terlalu lama. Kecepatan adalah kunci. Dan satu hal lagi, ia berhenti sejenak, menatap langsung ke mata mereka satu persatu. Kalau ada yang terluka, kalian tahu apa yang harus dilakukan. Keheningan yang mengikuti terasa berat. Semua orang tahu apa yang dimaksud Dr. Ratna. Mereka telah melihat sendiri bagaimana cepatnya infeksi menyebar. Raffi adalah pengingat yang menyakitkan akan kenyataan itu. Ketika pengarahan selesai, semua orang kembali ke tugas masing-masing. Bayu berjalan ke bus, memeriksa sekali lagi barang-barang yang telah dimuat. Ia memegang pemukulnya, mengayunkannya pelan-pelan, mencoba menenangkan dirinya. Di satu sisi, ia merasa siap. Di sisi lain, ia tahu bahwa tidak ada yang benar-benar bisa siap menghadapi ini. Pak Wira mendekatinya, kali ini tanpa senjata. Bayu, aku tahu ini berat. Kau sudah melalui banyak hal, tapi kau berhasil membawa kami sejauh ini. Aku yakin kau bisa membawa kami sampai ke Magelang. Bayu menatap Pak Wira, mencari keyakinan dalam kata-katanya. Aku nggak tahu, Pak. Aku cuma takut aku salah langkah. Pak Wira menepuk pundaknya lagi. Tidak ada keputusan yang benar atau salah di situasi seperti ini. Yang ada hanya bertahan hidup. Dan kita akan bertahan, Bayu. Bersama-sama. Dengan kata-kata itu, Bayu merasa sedikit lebih ringan. Ia tahu perjalanan ini akan menjadi ujian terakhirnya. Tapi setidaknya, ia tidak sendirian. Mereka semua ada di sini, berdiri bersama, meski dunia runtuh di sekitar mereka. Saat semua sudah siap, mesin kendaraan mulai dinyalakan satu persatu. Suara deru mesin mengisi udara, bercampur dengan desah napas berat, dan detak jantung yang memburu. Bayu naik ke dalam bus, duduk di bangku depan dekat pintu, pemukulnya masih di tangan. Ia melihat keluar jendela ke arah P3D yang perlahan-lahan menjauh. Di sana, para warga yang tidak ikut hanya bisa melambaikan tangan dengan muka penuh duka. Perpisahan yang sunyi, tanpa kata-kata, tapi penuh makna. Saat konvoi mulai bergerak, Bayu memejamkan mata sejenak, merasakan mesin bergetar di bawahnya. Ia berdoa dalam hati sekali lagi. Perjalanan ini belum selesai, tapi ia tahu segala sesuatu bisa berubah dalam sekejap. Dan ia harus siap. Hari terpanjang di Stadion Kalimera. Suara deru mesin bus dan kendaraan militer yang mengiringi mereka menjadi satu-satunya pengingat bahwa mereka masih bergerak, masih hidup. Bayu memandang keluar jendela, melihat jalanan yang kosong dan penuh dengan tanda-tanda kehancuran. Mobil-mobil yang ditinggalkan, bangunan-bangunan yang runtuh, dan di kejauhan, jejak-jejak asap yang membumbung ke langit. Dunia seakan telah menyerah, tapi mereka masih terus maju. Di sampingnya, Fajar duduk dengan gelisah, jarinya terus mengetuk-ngetuk lututnya. Dia terlihat lelah, namun matanya tetap terbuka lebar, penuh kewaspadaan. Bima duduk di belakang mereka, mencoba membongkar dan merakit kembali senapan yang berhasil diambil dari gudang senjata di PTDI. Wajahnya serius. Tapi sesekali ia melirik keluar jendela, seolah-olah takut jika sesuatu tiba-tiba muncul dari bayang-bayang. Pak Wira duduk di kursi di belakang sopir dengan senapan otomatis di pangkuannya. Tatapannya tajam, mengawasi setiap gerakan di luar bus. Sementara itu, Dr. Ratna sibuk memeriksa peta dan catatan di pangkuannya, berbicara pelan-pelan dengan seorang tentara yang tampaknya memimpin patroli militer pengawal mereka. Bayu menggenggam pemukulnya, merasakan kayu dingin yang sudah akrab di tangannya. Pemukul itu bukan hanya alat bertahan hidup baginya, tapi juga pengingat bahwa ia masih manusia.
Ritual kecil sebelum pertandingan yang dulu ia lakukan mengayunkan pemukul beberapa kali untuk menenangkan diri sekarang menjadi satu-satunya cara untuk menjaga pikirannya tetap fokus. Dunia mungkin telah hancur, tapi ia masih bisa memegang kendali atas sesuatu, meskipun itu hanya sepotong kayu di tangannya. Tiba-tiba, bus melambat dan berhenti di sebuah pom bensin tua di pinggir jalan. Para tentara bergerak cepat memeriksa area sekitar untuk memastikan tidak ada ancaman. Bayu dan yang lain turun dari bus, menghirup udara yang tercampur bau bensin dan debu. Fajar membantu salah satu tentara mengisi bahan bakar, sementara Bima berdiri di dekat mereka, senapannya siap di tangan. Bayu melangkah menjauh dari bus, matanya tertuju pada sebuah papan reklame yang hampir roboh di kejauhan. Tulisan pudar di sana mengiklankan sebuah acara konser yang sudah lama berlalu, senyuman selebriti yang memudar di bawah sinar matahari dan hujan. Ia berpikir tentang betapa cepatnya segalanya berubah. Dunia yang dulu penuh dengan tawa, musik, dan kebersamaan, kini hanya menyisakan keheningan dan rasa takut. Pak Wira menghampirinya, berdiri di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Mereka berdua memandangi pemandangan di depan mereka. Kota yang jauh di Cakrawala tampak seperti bayangan suram dari kejayaannya dulu. "Kita akan sampai di Magelang dalam beberapa jam," Pak Wira akhirnya berkata, suaranya pelan namun tegas. "Kalau kita bisa melewati ini, kita punya peluang." Bayu mengangguk pelan. "Tapi apa yang akan kita temukan di sana, Pak? Apa benar ada harapan di Magelang?" Pak Wira terdiam sejenak seolah mempertimbangkan jawabannya dengan hati-hati. "Harapan itu bukan sesuatu yang bisa kita lihat, Bayu. Kadang-kadang kita hanya perlu percaya, walaupun kita nggak bisa melihatnya." Sebelum Bayu sempat menjawab, mereka mendengar suara kendaraan lain mendekat. Semua orang langsung siaga, senjata diangkat, dan posisi bertahan diambil. Sebuah truk tua penuh sesak dengan orang-orang melambat dan berhenti beberapa meter dari mereka. Wajah-wajah yang lelah dan penuh debu mengintip keluar dari jendela truk. Mata mereka penuh dengan ketakutan yang sama yang Bayu lihat di cermin setiap pagi. Seorang pria yang tampak seperti pemimpin kelompok itu turun dari truk dengan tangan terangkat. "Kami nggak berniat jahat," katanya, suaranya serak. "Kami cuma mau tahu kalian mau kemana." Pak Wira melangkah maju dengan hati-hati menurunkan senjatanya meskipun jarinya masih dekat dengan pelatuk. "Kami menuju Magelang. Ada markas militer di sana, tempat yang aman." Pria itu mengangguk pelan. "Kami dengar soal itu. Tapi kami nggak punya kendaraan lain. Truk ini hampir habis bensinnya." Pak Wira melirik ke arah tentara pengawal mereka yang saling bertukar pandang sebelum mengangguk setuju. "Kita bisa berbagi," kata Pak Wira akhirnya. "Tapi hanya kalau kalian mau ikut aturan. Kita nggak bisa ambil risiko." Pria itu mengangguk cepat. "Kami akan patuh, Pak. Terima kasih." Setelah pengisian bahan bakar selesai, kelompok baru itu bergabung dalam konvoi mereka. Suasana di dalam bus menjadi lebih ramai tapi juga lebih suram. Bayu melihat ke arah pria yang tadi berbicara dengan Pak Wira, sekarang duduk di belakang bersama anak-anak muda yang lain. Wajahnya keras, tapi kelembutan di matanya saat ia berbicara dengan seorang anak kecil di pangkuannya mengingatkan Bayu pada Raffi. Bayu memejamkan mata sejenak, mencoba menahan rasa kehilangan yang tiba-tiba menghantamnya. Perjalanan berlanjut, dan jalanan semakin sepi. Pohon-pohon di pinggir jalan tampak seperti bayangan gelap yang mengintip dari belakang kabut. Hanya suara mesin kendaraan yang memecah keheningan. Sesekali mereka melewati kota kecil yang hancur, bangunan-bangunan yang terbakar, dan jalanan yang dipenuhi puing-puing. Tidak ada tanda kehidupan, hanya jejak kehancuran yang ditinggalkan oleh apa yang mereka semua tahu sebagai akhir dari dunia lama. Saat malam mulai merayap, konvoi berhenti sejenak untuk istirahat. Para tentara mendirikan penjagaan, sementara yang lain berkumpul di sekitar api kecil untuk menghangatkan diri. Bayu duduk sedikit menjauh dari kelompok. Pemukulnya di pangkuan.
Ia menatap api, pikirannya melayang ke masa lalu, ke pertandingan pertama yang dimenangkannya, ke suara sorak-sorai penonton, ke senyuman Raffi yang selalu ada di bangku penonton. Dr. Ratna mendekatinya membawa secangkir kopi yang entah dari mana ia dapatkan. Ia menyerahkannya kepada Bayu tanpa berkata apa-apa, lalu duduk di sampingnya. Mereka berdua diam untuk waktu yang lama, hanya mendengar suara api yang berderak dan angin yang berhembus pelan. "Apa kau pikir kita akan sampai di sana?" tanya Bayu akhirnya. Suaranya hampir tenggelam dalam keheningan malam. Dr. Ratna menatap api, wajahnya tampak lebih tua dari biasanya. "Aku nggak tahu, Bayu. Tapi kalau kita berhenti sekarang, kita nggak akan pernah tahu." Bayu mengangguk pelan, merasakan kehangatan kopi di tangannya. Ia tahu tidak ada jaminan di dunia ini. Tapi selama mereka terus bergerak, selama mereka terus bertahan, ada kemungkinan kecil bahwa mereka akan menemukan sesuatu apapun itu. Ketika perjalanan dilanjutkan, Bayu melihat ke belakang, ke arah kota yang perlahan menghilang di kejauhan. Stadion Kalimera, P3DI, semua yang pernah mereka tinggalkan kini hanya menjadi bagian dari masa lalu. Tapi ia tahu mereka harus terus maju. Dunia yang mereka kenal mungkin telah berakhir, tapi selama mereka masih hidup, mereka masih memiliki kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. Dan dengan pemukul kayu di tangannya, Bayu bersumpah untuk terus bermain bukan untuk menang, tapi untuk bertahan hidup.